Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Wabillahi nasta'in ala umri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita bisa kembali bertemu dengan sehat bersama Ustaz kita Al-Fatah Matlilani dalam kajian kanan rutin untuk staf akhir lain gitu ya. Masih dalam pembahasan kitab Tafsir Fathul Bari, membahas hadis-hadis pilihan dari Sahih Bukhari. Kemarin alhamdulillah pembahasannya lumayan relate sama kita semua gitu ya. Mungkin yang kemarin masih ada yang dipendam gitu ya, belum belum sempat untuk ditanyakan, silakan nanti untuk bisa ditanyakan di kita yang jawab, atau mungkin nanti bisa di grup ya. Intinya nanti silakan untuk dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Semoga apa yang masih kita pendam, apa yang masih kita bingung dan penasaran gitu ya, semoga dengan ilmu yang kita punya juga insya Allah bisa dicarikan untuk jawabannya, insya Allah. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, marilah kita mulai kajian pada siang hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kata materi ini, waktu dan tempat kami persilakan. Oleh tafadhol masykurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azila aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajala yujala alayya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillah ikhwani wa akhwati rahimakumullah, teman-teman sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali berjumpa kembali di kajian rutin kita bersama Adik Firaj. Semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan selalu, usia kita berkah dan juga bisa membawa manfaat untuk diri kita, keluarga dan juga masyarakat. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai qudwah hasanah yang senantiasa mengingat kita sebagai umatnya menjelang wafatnya. Oleh karena itu suatu hal yang tidak berlebihan jika kita mencintainya dan mencintai Rasulullah, termasuk bagian daripada keimanan dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kecintaan kita kepada Nabi, kita akan berjumpa dengan beliau di surga nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan ikhwani wa akhwati rahimakumullah, salah satu bagian daripada kecintaan kita kepada Nabi, kita saat ini sedang membahas hadis ya, atau ucapan, perbuatan atau diamnya Nabi terhadap perkara-perkara yang terjadi pada masa beliau dan disaksikan oleh para sahabat. Jadi ketika kita membahas atau mengkaji hadis, sebenarnya pada saat itu pula kita sedang mengkaji kalamnya Nabi, kemudian kalamnya para sahabat, gitu ya, kalamnya tabiin, ya, tabiin dan sebagainya. Nah, jadi ucapannya orang-orang soleh, ya. Semoga ini menjadi bagian daripada wasilah kita untuk ya dekat dengan mereka, ya. Insya Allah ketika kita dekat dengan mereka, ya, mengikuti apa yang disampaikan oleh mereka, apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka terima dari Rasulullah, kemudian disampaikan kepada kita selaku umatnya melalui jalur yang tentu itu bukan satu hal yang sangat mudah, ya. Sanad itu bagian daripada ilmu, ya. Di sanad hadis itu bagian daripada ilmu, dan kita pun ketika belajar itu pentingnya ada guru di situ, ya. Guru yang memiliki sanad ilmu, karena jika tidak dengan sanad, maka biasanya si guru itu belajar otodidak, dikhawatirkan kesimpulannya tidak pas. Okay. Dan ikhwani wa akhwati rahimakumullah, alhamdulillah Al-Fakir sendiri ketika mengkaji kitab ini, terutama Sahih Bukhari, ya, alhamdulillah mendapatkan sanad ilmu dari Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki. Beliau adalah muridnya Syekh Yasin Al-Fadangi, yang belajar di Mekah yang Mukarramah, dan alhamdulillah Al-Fakir pernah ikut daurah membahas kitab ini Sahih Bukhari, ya, dari di pesantren beliau di Tegalwaru. Alhamdulillah
dapat sanad dari beliau, walaupun sanadnya memang tidak kamilan, tetapi juz'an, ya, insyaallah. Baik, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita akan masuk dalam hadis, ya. Insyaallah hadisnya pendek tapi maknanya dalam. Dari Abi Mas'ud, ya, an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasa min kalamin nubuwati ula dalam tastahi fasna ma syi'ta. Jadi dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma, ya, sesungguhnya dari apa yang adrokan nasa, sampai kepada orang-orang, sampai kepada manusia, atau juga wan tasyara fihim, yang tersebar, ya, kepada manusia, min kalamin nubuwati, dari kalamnya para nabi, al-ula, nabi yang pertama, idalam tastahi, kalimatnya apa? Kalimatnya adalah idalam tastahi, apabila kamu tidak punya rasa malu, fasna, maka lakukanlah ma syi'ta, apa yang kamu inginkan. Nah, jadi kalimat idza lam tastahi fasna ma syi'ta ini adalah kalimat yang disampaikan oleh para nabi, ya. Bahkan disebutkan di sini dari nabi yang pertama, berarti Nabi Adam, ya, alaihissalam. Jadi kalimat ini tentu mengandung makna yang dalam, ya. Walaupun seolah-olah seperti sederhana, ya, bayangkan saja idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak punya rasa malu, gitu, ya. Fasna, maka lakukanlah ma syi'ta, apa yang kamu inginkan. Nah, ini maknanya ini tentu sangat dalam. Coba kita perhatikan. Idza lam tastahi maksudnya adalah al-haya, ya, sifatun fi nafsi tahmilu sahibuha ala fi'li ma yuhmad. Nah, jika orang itu punya malu, dia akan melakukan perbuatan yang terpuji, ya. Karena dia punya rasa malu, maka dia akan melakukan perbuatan yang baik. Wa tarki ma yuddamu alaihi wa yu'abu bihi, dan dia akan meninggalkan perbuatan yang tercela dan juga perbuatan yang terhina, gitu, ya. Jadi idalam yakun indaka hayaun yamnauka min fi'lil qabi. Jika, ya, pada diri seseorang itu ada rasa malu, maka rasa malu itu akan menahan dia berbuat yang buruk. Nah, jadi maksudnya begitu, ya. Jadi rasa malu itu makanya pas banget al-haya'u minal iman, bahwa rasa malu itu bagian daripada iman. Ya, ketika orang itu melakukan kemaksiatan sudah tidak punya lagi rasa malu, ya. Jangankan malu sama Allah, gitu, ya. Sama manusia pun mungkin dia sudah tidak malu lagi. Karena biasanya orang itu akan malu dengan orang yang bisa dilihat oleh dia. Gitu, ya. Gitu. Jadi rasa malu sama orang misalkan sudah tidak ada, ya, apalagi sama Allah, ya. Allah yang bagi dirinya mungkin tidak terindra secara langsung, ya. Allah yang diindra hanya dengan keimanan dan juga dengan hanya melihat alam semesta, tidak bisa diindra langsung. Nah, tentu ini kan keimanan yang berbicara. Makanya betul sekali al-haya'u minal iman, ya, malu itu bagian daripada iman. Karena hanya orang-orang yang berimanlah yang memiliki rasa malu, ya. Nah, jadi fasna ma syi'ta, ya. Apa maksud dengan fasna ma syi'ta? Ini adalah memang perintah, ya. Fasna itu kan fi'il amr, ya. Jadi makna perintah di sini ini bukanlah makna hakikat, gitu, ya, makna yang sebenarnya. Tetapi ini adalah makna at-tahdidu wal wa'id. Jadi makna fasna ma syi'ta ini adalah justru bukan perintah, walaupun bentuknya perintah, gitu. Nah, ini maknanya makna mengancam, at-tahdid wal wa'id, ya, mengancam atau juga ancaman. Yaitu maksudnya adalah isna ma syi'ta mimma ta'muruka bihi nafsakal ammaratu bisu fa innaka satu'aqabu alaihi mislu qaulihi ta'ala, gitu. Jadi lakukanlah apapun yang kehendak mau, ya, apapun yang kamu mau lakukan saja, gitu, ya. Dari apa yang diperintahkan kepadamu oleh nafsumu, yaitu nafsu ammarah, ya, ammarah bisu. Nah, jadi nafsu yang mengajak kepada keburukan. Karena siap-siap saja engkau akan mendapatkan akibat atau akan mendapatkan
iqab atau hukuman ya padanya, kepada orang yang melakukan perbuatan itu. Nah, jadi kalau dia sudah tidak punya lagi rasa malu, maka orang itu akan melakukan apa saja, ya apa saja. Bahkan perbuatan maksiat pun akan dia lakukan. Tapi kalau orang itu sudah punya rasa malu, tentu dia tidak berani melakukan kemaksiatan, gitu ya. Maka perintah ini sebenarnya seperti bahwa kalau kamu tidak punya rasa malu pasti akan melakukan. Makanya fasna masyita, itu fasna masyita. Lakukanlah sekehendak. Ya malu maksyitum, lakukanlah oleh kalian maksyitum apa yang kalian lakukan, apa yang kalian inginkan, ya. Maka siap-siaplah engkau akan mendapatkan azab Allah. Gitu. Jadi siap-siaplah engkau akan mendapatkan azab Allah jika engkau melakukan hal itu. Apa itu? Melakukan hal yang buruk. Baik. Nah, perintah ini mengandung pada hal-hal yang sifatnya dua, ya. Yang pertama adalah jika perkara itu perkara yang haram, ya. Jika perbuatan itu haram, kemudian dia lakukan, dia akan mendapatkan azab, ya, mendapatkan dosa. Jika perbuatan itu adalah mubah, disebutkan di sini, waqad yuhmalu al-amru wa ala ma'nahu wa yakunu lil ibahah. Nah, jadi kadang-kadang perintah dalam hadis ini fasna masyita itu, ya, itu maknanya untuk hal yang mubah. Nah, jadi kadang-kadang perintah itu untuk hal yang mubah. Nah, kalau untuk yang mubah itu apa? Idza aradta fi'lan walam yakun mimma yustahya min fi'lihi syar'an faf'al ma syi'ta wala tastahi minhu wa in kana yu'abu 'alaika urfan. Itu. Nah, jadi maknanya dua ya. Nah, jadi para ulama tuh luar biasa yang memaknai hadis. Jadi kalau maknanya yang pertama, fasna ma syi'ta itu lakukanlah sekehendakmu, ya, lakukanlah sekehendakmu atau apapun maumu, ya. Kalau dalam perbuatan yang haram itu siap-siap akan mendapatkan azab. Jadi gini, misalkan gini contohnya ya, aku pengen ini nih, pengen mabok, ya. Kalau kamu nggak punya rasa malu, lakuin aja gitu. Jadi kayak ngancem gitu. Kalau kamu memang mau ya lakuin aja, tapi siap-siap aja, ya. Kamu akan dapatkan dosa, akan dapatkan siksaan. Nah, kalau kamu nggak punya rasa malu ya silakan aja. Gitu. Jadi seolah-olah ini perintah, tapi sebenarnya ada ancaman di dalamnya, gitu ya. Ada ancaman di dalamnya. Kalau kamu emang nggak punya rasa malu, udah lakuin aja. Nah, itu kira-kira ya. Jadi kalimat kita seperti itu kira-kira ya. Nah, ini kalau perkara itu perkara yang haram. Tapi kalau perkara itu perkara yang mubah, ya, yang boleh, misalkan justru perintah ini perintah yang baik, gitu. Ya, pas nama syita, udah lakukan sehendakmu, gitu. Kalau kamu nggak malu, gitu. Artinya secara syariat nggak usah malu-malu, gitu. Udah lakuin aja, nggak usah malu-malu. Jangan, ini kan baik, kayak gitu ya. Walaupun mubah tapi baik buat kamu, lakuin aja. Nggak ada rasa malu, yang nggak boleh malu-malu, gitu kan. Walaupun mungkin secara adat orang-orang ini apa namanya? Secara adat mungkin itu akan membuat malu gitu. Tapi secara syariat itu nggak bikin malu. Ya, misalkan begini, ya. Di tengah-tengah masyarakat, ya. Kita ini sudah bisa bacaan bagus, misalkan gitu. Ya, kemudian di situ di masjid itu, mushola itu bacaan imamnya kurang bagus misalkan. Ya. Terus kita tuh didorong-dorong tuh sama orang, ayo kamu aja jadi imam gitu. Gak usah malu, kamu aja yang jadi imam. Nah, kan itu. Jadi kan kalau kamu gak punya rasa malu, udah kamu jadi imam aja. Jadi ini malunya tuh, tapi dalam adat misalkan, adat itu di kampung itu enggak boleh anak muda jadi imam atau orang tua misalkan gitu. Itu kan adat sebenarnya. Kadang-kadang begitu ya di kampung itu kan, apalagi misalkan anak mudanya belum nikah, ya kan. Jadi enggak boleh jadi imam, kamu belum nikah. Kan ada yang begitu tuh, pemahaman begitu tentang masyarakat. Nah justru karena ini hal yang mubah, dalam pengertian ini mungkin bagi masyarakat sebagian itu dipandang aib gitu ya, kamu muda belum nikah kok jadi imam gitu kan. Tapi sebenarnya secara bacaan
secara hafalan, secara pemahaman terhadap syariat lebih unggul dibandingkan si bapak-bapak tadi, misalkan, yang sudah sepuh itu. Maka kita didorong oleh masyarakat yang lain, misalkan, udah kamu jadi imam aja, kamu bacanya udah bagus. Nah itulah ya. Nah, itu boleh. Nah, jadi makna yang kedua itu tuh. Jadi kalau hal yang mubah itu, selama itu malunya bukan malunya malu syar'an, ya malu secara syariat, walaupun bertolak belakang dengan urf ya atau budaya masyarakat, maka lakukan saja, gitu ya. Jadi hadis ini mengandung makna dua hal tadi. Taib, ya. Nah, hadis ini secara penjelasan itu menyatakan bahwa al-muslimu hayyun yattabi'u syar'a fala yukhalifu hatta law khalafal urf, ya. Seorang muslim itu memiliki rasa malu, ya. Malu yang mengikuti syariat, ya. Bukan malu yang menyelisihi syariat, ya. Jadi ada malu yang sesuai syariat, ada malu yang menyelisihi syariat. Ya. Misalkan begini, yang malu sesuai syariat itu, ayo kita nggak usah puasa, ya kan nggak apa-apa kita nggak puasa misalkan sekali lah gitu. Nah, kita nggak mau, saya malu sama Allah, ya saya mending puasa aja, ya gitu. Nah, itu malu dalam timbangan syariat, ya. Ada malu yang tidak sesuai syariat itu, misalkan ayo sholat di masjid, sholat duha yuk, enggak, saya malu sholat di masjid. Nah itu ini malu tapi tidak sesuai dengan konteks syariat. Kenapa malu? Takut ketemu tetangga, entar dibilangnya riya lagi. Alah itu jadi itu malu yang tidak sesuai syariat. Ya alasannya takut riya, justru itu sudah riya ya. Kalau dia mau beramal saleh kemudian takut riya, itu justru menjadi riya. Ya, kalau ada istilah takut riya itu berarti dia sudah riya sebenarnya. Ya. Nah jadi gitu ya. Jadi malu itu begitu. Itu ya ada yang malu yang sesuai syariat, ada malu yang bertentangan dengan syariat. Kemudian jadi idza lam tastahi min fi'lil qabi alla yastahi minhu nasu fasna masyita fala radda alaka wa manahu yani at-taubih. Jadi makna yang pertama itu tadi at-taubih ya. Jadi tadi kalau kamu nggak malu lakuin aja maksiat itu. Nah, jadi kan seperti ancaman. Itu namanya perbuatan yang buruk. Jadi tidak boleh seorang muslim itu berbuat buruk ya. Seperti dia tidak punya rasa malu sama Allah, malu sama temannya, malu sama tetangganya, mungkin malu sama keluarganya. Nah, mana yang kedua, idza kana ma taf'aluhu mimma la yustahya minhu fi syar'i wa la yunqisul muru'ah fala kharaja alaik. Ya. Jadi kalau apa yang kamu lakukan itu sesuatu yang tidak membuat malu dalam syariat, jadi malunya bukan malu yang bertentangan dengan syariat, ya, maka lakukan itu justru, ya. Nah, itu tidak menjadi keberatan atau tidak menjadi halangan bagi kita untuk melakukan hal itu. Tadi ya, misalkan dalam perkara yang mubah tadi, ya udah lakukan. Kalau kamu nggak punya malu, lakuin aja. Atau bilang jangan malu-malu, lakuin aja. Ya. Maka ada tambahan. Ya, wabada al hadis bi dzikrin nubuwatil ula ditanbihi ala anna hadzal amra mimma yanbaghi al-hirsu alaihi wal ihtimamu bihi. Nah, hadis ini dimulai dengan kalimat inna mimma adrakan nasa min kalamin nubuwatil ula. Nah, jadi itu sebenarnya sebagai sebuah tanbih, ya, sebagai sebuah peringatan, ya, bahwa perkara ini adalah sesuatu yang penting, ya, sesuatu yang penting bahkan dari Nabi pertama sampai Nabi Muhammad SAW hal ini juga dibahas, ya, dan menjadi topik di setiap masa kenabian. Ya, karena disebutkan di situ tadi itu inna mimma adrakan nas, sesungguhnya dari apa yang tersebar di tengah-tengah masyarakat, ya, yang tersampaikan kepada masyarakat dari para nabi-nabi mereka itu tentang kalimat idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Gitu. Nah, jadi kalimat ini, ungkapan ini adalah ungkapan yang
tren ya di setiap zaman kenabian gitu ya. Dia menjadi trending topik gitu ya. Karena mungkin karakter manusia kan sama sebenarnya. Karakter manusia itu sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang ya sama saja. Jadi tidak ada perbedaan antara manusia zaman Nabi Adam sampai manusia zaman sekarang. Hakikatnya sama. Yang beda itu hanyalah fasilitas, sarana prasarana, teknis gitu ya. Jadi hakikat manusia sama. Sama-sama memiliki kebutuhan jasmani. Pengen makan, pengen minum, pengen istirahat, pengen buang kotoran dan sebagainya sama. Gitu. Manusia sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang hakikatnya begitu. Kemudian juga punya rasa cinta kepada lawan jenis, rasa cinta kepada keluarga, kemudian rasa persahabatan dengan teman, rasa benci, rasa ingin memiliki, rasa ingin berkuasa, sama saja, ya. Bukan rasa ingin memiliki harta, memiliki kekayaan, sama saja. Jadi hakikatnya manusia itu sama, ya, sama dari mulai sejak Nabi Adam sampai dengan sekarang. Nah mungkin perbuatan atau sikap orang tuh malu dalam berbuat kebaikan atau malu dalam berbuat keburukan itu suatu hal yang lumrah yang terjadi pada setiap masa pada zaman kenabian, gitu ya. Makanya disebutkan di awal. Masya Allah ya. Maka apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah hirsun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala ta'limi ummatihi. Ya, semangat Nabi, ambisi Nabi untuk mengajari umatnya. Ya. Kemudian yang kedua, inna makarimal akhlaki min jumlati mattafaqat alaihi syara'iul anbiya. Jadi sesungguhnya kemuliaan akhlak dari apa yang disepakati ya pada syariat-syariat kenabian. Nah, jadi ada syariat-syariat Nabi yang sama, gitu ya. Dari zaman Nabi pertama sampai zaman Nabi terakhir itu ada syariat yang sama. Ya, di antaranya adalah ini al-haya, itu rasa malu. Kemudian yang ketiga, innal haya'a amrun jami'un ya lima hasil akhlaki wa syab'ati ma min syu'abil iman. Ya, wa syu'bah min syu'abil iman. Jadi rasa malu itu adalah perkara yang jami, ya, perkara yang sudah lumrah ya. Untuk apa? Untuk memperbaiki akhlak ya. Dan merupakan cabang dari cabang-cabang iman. Jadi al-haya itu merupakan su'batun min syu'abil iman, cabang daripada cabang iman. Yang keempat, hadis itu juga menerangkan at-tahdzir wal wa'id ala qillatil haya, ya, peringatan dan juga ancaman terhadap orang yang memiliki sedikitnya rasa malu. Jadi orang yang malunya dikit, ya, malunya apalagi malu sama manusia, malu sama Allah itu sedikit, ini merupakan peringatan, ya, bahwa kita harus memiliki rasa malu. Yang kelima, hadis itu juga menceritakan tentang man fa'ala ma la yustahya minhu syar'an lam yadurruhu an yu'aba alaihi urfan. Jadi siapa saja yang melakukan perbuatan yang itu tidak membuat malu darinya secara syariat dan tidak mendatangkan bahaya ya dan ancaman baginya secara urf. Maksudnya tadi ya, bahwa rasa malu yang hal-hal yang mubah itu ya boleh-boleh saja. Justru kita tidak boleh malu ketika melakukan suatu perbuatan yang mubah tetapi memberikan kebaikan buat orang lain atau juga buat diri kita. Nah itu ya, hadisnya pendek insyaallah, ini hadisnya pendek sekali. Nah kita tambah dengan hadis yang berikutnya, ini juga pendek ya, tentang thawabul gharsi wazzar'i. Nah ini cocok buat Pak Syamsuri ya yang suka nanam-nanam. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin gharasa gharsan fa akala minhu insanun aw dabatun illa kana lahu bihi shadaqah. Masyaallah ya. Dari Anas bin Malik ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslim ya, tidaklah seorang muslim gorosa menanam gorsan suatu tanaman fa'akala minhu insanun, lalu seorang manusia makan dari tanaman itu, auda batun atau hewan-hewan ya, hewan melata misalkan atau hewan apapun memakan tanaman itu, illa kecuali kana lahu bagi diri si muslim yang menanam tanaman itu apa? Sedekah. Itu dianggap sedekah. Masya Allah. Itu yang Anda pernah ingin sampaikan ya, bahwa menanam tanaman itu ternyata bagian daripada sedekah. Ya, nanam cabai atau nanam pohon buah gitu ya,
lalu orang itu memakan buah-buahan dari tanaman yang kita tanam, maka setiap buah yang dimakan oleh orang atau setiap buah yang dimakan oleh hewan, binatang, ya, maka itu menjadi pahala sedekah bagi si penanamnya. Masya Allah, ya ini luar biasa ya, yang suka nanam-nanam ya, alhamdulillah. Nah ini sebenarnya ada makna lain, kita lihat ya, makna lebih dalam lagi insya Allah. Nah, syarahnya adalah yang pertama bahwa barakatu amalil muslim ya wa dawami ajrihi. Berkahnya amal seorang muslim dan langgengnya pahalanya. Oh, jadi menanam tanaman ini ya, itu bisa jadi pahala jariah tuh. Ya. Walam khussa al-muslimu bihadats thawabi duna ghairi. Dan pahala ini ya tidak akan pernah berhenti ya. Ya, terus mengalir. Nah, yufidu hadzal hadisu anal muslima la yaghrusa atau la yagrisa an ay nau' minan nakhil wal ashjar al musmirah au yazra syai'an minal khubub fa ya'kulu minhu ay insanun au bahimatun au tayrun illa kana lahu ajrus sadaqah wa thawabuha wa ilam yaqsud dzalik. Masyaallah ya. Jadi kalau ada orang ini nanam tanaman, apakah menanamnya itu dengan tanaman yang ditancepin atau yang dengan biji nanamnya, kan tanaman itu macam-macam ya. Ada yang ditancepin, ada yang pakai biji, ya kan. Pokoknya menanam tanaman aja. Tanaman apa saja, lalu buahnya, daunnya atau apanya itu dimakan oleh manusia, ya. Dan dia akan mendapatkan pahala dari setiap apa yang dimakan oleh makhluk lain. Walaupun dia tidak punya maksud untuk hal itu. Jadi yang nanam itu tidak ada maksud, pokoknya nggak ada maksud sedekah, pokoknya nanam aja dia, niat apapun, pokoknya nanam aja. Tuh, tanpa niat bersedekah saja, ya, dia akan mendapatkan pahalanya. Jadi pokoknya nanam aja dia, gitu ya. Nah, dia akan mendapatkan pahala, masya Allah ya. Ini ya. Tapi tentu syaratnya harus muslim ya. Syaratnya harus muslim. Kalau yang non muslim ya nggak bisa dapat pahala. Ya kan pahala amal ya. Akidahnya saja kan tidak sesuai. Nah, jadi menanam tapi nggak maksud cari sedekah, dapat pahala sedekah, masya Allah. Wa anadzalikal ajro ya, yastamiru madamal gorosu makulan minhu, gitu. Dan pahala ini akan terus-terusan langgeng selamanya, ya, selama pokoknya dimakan aja. Gitu. Walau mata gorisu, walaupun yang menanamnya sudah meninggal. Oh, jadi yang menanamnya nih sudah wafat, tapi tanamannya itu sudah berbuah di mana-mana, bahkan dinikmati oleh banyak orang, dinikmati oleh hewan-hewan. Ya tidak hanya hewan besar, bukan hewan kecil gitu ya, apakah semut, ya kan, semua menikmati tanaman itu atau buah itu. Maka pahalanya terus mengalir untuk orang yang menanam itu, walaupun yang menanamnya sudah meninggal. Insyaallah, ya. Au intaqala milkuhu li ghairihi, atau misalkan ya, pohon ini sudah berpindah kepemilikan. Mungkin dia nanam untuk dijual gitu ya. Dia nanam bibit gitu ya. Lalu bibitnya itu dijual ke orang lain. Nah, yang membuat bibitnya itu dapat pahala itu. Itu yang dapat pahalanya gitu. Masya Allah gitu ya. Walaupun bibitnya itu pohonnya sudah berpindah. Walaupun sudah berpindah gitu. Masya Allah. Ya. Jadi ini keutamaan ya. Orang yang menanam tanaman. Gitu ya. Jadi Masya Allah ini pahalanya terus mengalir, tidak terputus. Nah,
Wa khassa sallallahu alaihi wasallam al-muslima bi dzikri li'annahu yanwi indal gharsi ghaliban aw yataqawwa al-muslimuna bi thamarihi ala ta'atillah. Hadis ini khusus untuk orang muslim. Makanya di kalimat itu tadi dijelaskan ma min muslim, ya, tidaklah bagi seorang muslim. Kenapa? Karena orang muslim itu dia pasti punya niat, ya kan? Walaupun tadi dia tidak punya niat ya. Walaupun dia tidak punya niat, tapi kadang-kadang muslim sering-sering berniat untuk melakukan sesuatu. Kemudian orang-orang muslim tuh ya bertakwa lah ya, takut sama Allah gitu ya. Dan orang muslim itu senantiasa bagi dia itu punya hak untuk mendapatkan pahala. Gitu. Ya, jadi Masya Allah ya. Ini amal sederhana tapi Masya Allah. Nah, makna yang kedua, afdalu a'malil mar'i fil haya. Istadalla ba'dul ulama bihadzal hadisi ala anna zira'ata afdalul makasib. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa profesi menanam tanaman, berarti profesi apa tuh? Petani mungkin ya maksudnya. Itu adalah paling utama profesi. Paling utama pekerjaan. Jadi kalau orang punya pekerjaan nanam tanaman itu paling utama. Wakil al-kasabu bil yad. Kenapa? Karena dia melakukan pekerjaannya dengan tangan. Ya. Walaupun ada pendapat lain mengatakan at-tijarah katanya. Jadi amal yang terbaik itu afdal itu adalah tijarah atau bisnis. Wa tahqiqu anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafi hajati nasi wa dhurufihim. Karena hal itu senantiasa memenuhi kebutuhan orang-orang ya sepanjang waktu ya dan sepanjang tempat. Masya Allah ya. Jadi hadis ini luar biasa ya. Jadi beruntunglah bagi teman-teman yang suka nanam-nanam nih ya. Siapa nih biasanya? Pak Syamsuri bukan? Yang nanam-nanam itu ya. Nah itu insya Allah menjadi jariah. Ya, pahala jariah. Pohonnya, buahnya dimakan sama siapapun atau mungkin dimakan sama apapun juga akan mendapatkan pahalanya. Mayur sidu ilayan hadis, ya, apa yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah sama ya, irsun Nabi ala ta'limi ummati. Ya, jadi dorongan atau ambisi Nabi, semangat Nabi untuk mengajarkan kepada umatnya. Kemudian yang kedua, al-hissu ala ammaratil ard, ya. Perintah atau ya, dorongan untuk memakmurkan tanah, ya, memakmurkan bumi ini. Ya, jadi menanam tanaman itu bagian daripada amal soleh ternyata, ya, bukan amal sembarangan. At-targhibu fi zar'il hubub wa gharsil ashjar al-muthmirah, ya. At-targhib itu pujian pada orang yang menanam biji-bijian atau menanam pohon yang berbuah, gitu ya. Yang keempat, fihi dalilun ala anna zira'ata min afdhalil makasib. Ini adalah dalil bahwa zira'ah berkebun itu adalah seutama-utamanya amal, ya, seutama-utama pekerjaan maksudnya, ya, al-makasib. Kemudian bayanun isti'ati karamallah, karamillahi ta'ala wa annahu yuthibu ala ma yastamir naf'uhu bi ba'dal haya kama yuthibu alaihi fil haya. Ini merupakan penjelasan tentang luasnya kemuliaan Allah, ya. Bagaimana pahala itu bisa didapatkan, ya, pada orang yang tadi melakukan tanaman tadi walaupun dia sudah meninggal, ya. Dan itu tidak mengurangi pahalanya, gitu ya. Karena ma ukhidha minal insani wa antufi'a bihi fahuwa shadaqatul lahu. Jadi apapun yang diambil didapatkan oleh manusia dan bermanfaat, ya, bagi orang lain, maka dia menjadi sedekah baginya. Gitu ya. Yang ketujuh adalah dakwatul islami ila takafulil istima'i wa ta'awunil insani fi mukhtalafi suwar. Ini merupakan seruan Islam kepada jaminan masyarakat atau sosial, ya, jaminan sosial dan saling tolong menolong dalam setiap bentuk apapun. Jadi bentuk apa saja bisa saling tolong menolong. Tanaman juga kan termasuk bagian daripada upaya untuk menolong orang, bisa jadi ya. Bisa jadi kita nanam tanaman jauh dari tempat tinggal kita, lalu tanaman itu dimakan sama orang yang kelaparan, misalkan buahnya, ya enggak apa-apa. Ya, bahkan
dicuri misalkan, ikhlasin saja sudah. Dicuri mungkin orang itu lapar ya kan. Kita nanam singkong ya, lalu singkong itu ada yang nyabut ya, terus ada tempat bakar-bakaran, enggak apa-apa, sedekahin aja. Mungkin dia lapar gitu ya, perlu makan, kita alhamdulillah masih bisa makan. Udah, sedekah itu jadi pahala juga buat kita. Gitu ya. Baik, demikian mungkin ya hadis ya, 2 hadis ini insyaallah bermanfaat sekali. Mudah-mudahan memberikan faedah yang bermanfaat. Intinya adalah yang pertama adalah kita harus beramal dengan amal yang terbaik gitu ya. Kemudian haruslah kita memiliki rasa malu ya, karena malu itu bagian daripada iman ketika mau melakukan perbuatan yang memalukan secara syariat gitu ya, memalukan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala terutama. Kemudian yang kedua adalah amalan yang sederhana, walaupun sederhana gitu ya. Nanam tanaman ya berbuah itu ternyata bisa mendatangkan pahala. Ini tentu bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi ini jadi pasif income pahalanya. Masya Allah. Mabruk, mungkin demikian ya. Monggo teman-teman mungkin ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, silakan. Oke, terima kasih Ustadz atas pemaparan materi pada kesempatan siang hari ini. Materi ini memang 2 hadisnya yang memang pendek, tapi itu memang relate juga sama seharian kita gitu ya. Ya kan mungkin bagi rekan-rekan yang ingin ada pertanyaan, bisa langsung open mic untuk menanyakan kepada Ustadz atau ketik di kolom chat, insya Allah akan memberikan pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sam. Ya, alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat Pak Sam. Saya mau tanya ini Ustaz. Apa rasa syukur kita kan kalau kita tanam satu biji atau satu benih ya, biji tanaman, contohnya kita tanam biji pepaya 1 butir. Itu menurut penelitian bahwasanya 1 buah pepaya itu isi bijinya itu bisa sampai 800 biji Ustaz, dalam 1 buah pepaya. Kalau kita kalikan semasa hidupnya pohon pepaya itu beberapa buah saja dikali 800 butir itu, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Banyak sekali ketika kita tanam satu kebaikan, itu beribu-ribu kebaikan yang Allah berikan untuk kita gitu. Cuma permasalahannya saya agak sedikit kepikiran Ustaz. Ketika kita memelihara tanaman, mulai dari benih, kemudian kita semai, kemudian jadi pohon, sampai menghasilkan, itu kan banyak kendalanya Ustaz. Salah satunya ini banyak hama. Nah, hamanya ini bisa berupa binatang atau lain-lain. Nah, dalam hal ini kadang-kadang kita semprot tuh binatang Ustaz. Iya. Kita lakukan pembasmian hama lah. Nah, ini kategorinya kita mendapatkan dosa nggak Ustaz? Karena membunuh hama gitu. Saya juga kadang-kadang suka kepikiran ya, dia lagi senang-senang makan buah atau makan daun muda gitu ya. Tiba-tiba kita semprot, dia akhirnya tergelimang mati gitu. Nah, saya suka kepikiran, saya berdosa apa enggak ini membunuh gitu. Itu aja mungkin Ustaz, mohon pencerahannya. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah Pak Sam ini. Taib. Baik. Jadi terkait dengan hama ya, pertama kita harus memastikan gitu, hama itu apakah merugikan pohon tersebut atau menyebabkan pohon itu mati lalu tidak bisa berbuah, gitu kan?
Nah, kalau hama tersebut terkategori menyebabkan tanaman itu mati, kemudian tidak berbuah atau hidup tapi tidak berbuah, ya melakukan pemberantasan hama seperti itu tidak masalah, gitu ya. Karena beberapa hadis menyatakan boleh bagi kita membunuh hewan-hewan yang merugikan. Ya, misalkan kalau di apa namanya di rumah itu, misalkan seperti nyamuk, gitu ya, itu kan bisa mendatangkan mudarat penyakit, atau juga kotor, lalat misalkan ya, membawa penyakit juga. Nah, artinya kan hewan-hewan itu memang membawa mudarat ya bagi diri manusia ataupun juga bagi makhluk yang lain. Nah, tinggal dipastikan saja apakah memang hama itu membawa mudarat tidak untuk pohon itu, ya. Namun jika hama itu tidak membawa mudarat bagi pohon itu, ya, ya maka tidak boleh, biarkan saja dia, gitu kan. Kan ini tentu yang suka nanam yang lebih paham ya. Kan ada hama yang malah mendatangkan manfaat untuk tanaman, ada juga yang membawa mudarat bagi tanaman. Ya, misalkan kalau kita nanam di kebun, misalkan ada cacing kan justru baik buat tanaman gitu kan, baik buat tanah dan sebagainya. Tapi kalau misalkan ada siput misalkan karena dia memakan daun-daunan sehingga menyebabkan pohon itu mati malah tidak berbuah, tidak berkembang, ya sudah siputnya saja yang kita usir, kita buang jauh-jauh dari tempat itu. Atau kita buat pertahanan ya agar tidak masuk siputnya dengan menaburkan apa misalnya. Nah, gitu. Nah, jadi tergantung kepada kategori tadi apakah membawa mudarat bagi tanaman itu sehingga tidak berbuah, sehingga tidak bisa dimanfaatkan buahnya sama orang-orang atau sama siapapun kita yang menanam misalkan. Tapi kalau misalkan itu tidak membawa mudarat apapun, ya baiknya sih dibiarkan saja. Nah, jadi gitu ya. Insya Allah ya kalau memang kita memberantas hama yang bisa membuat mudarat bagi bagi tanaman itu, yang hasilnya tidak berbuah dan tidak bisa dimanfaatkan orang lain, itu tidak masalah. Insya Allah. Allah bisa. Terima kasih Baik, Ustaz atas pencerahan. Ya, sama-sama Pak Sam. Ya, baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Pertanyaan silakan, masih ada satu pertanyaan lagi. Silakan teman-teman jika masih ada pertanyaan, silakan dipertanyakan. Kalau belum ada, mungkin saya izin diskusi Ustaz. Sebenarnya kalau untuk rasa malu itu kan pertama-tama tuh setiap orang kan pasti punya rasa malu gitu Ustaz ya, kalau misalkan ingin mengerjakan sesuatu yang tidak biasanya gitu ya. Tapi apakah rasa malu itu bisa terkikis gara-gara terlalu sering mengerjakan hal tersebut ya, atau mengerjakan maksiat, dan lama-lama hati ini jadi istilahnya jadi ini saja, jadi apa namanya, jadi imun gitu dari rasa malu itu sudah hilang gitu sama sekali, atau seperti apa Ustaz? Kok bisa ada orang yang nggak punya malu gitu untuk mengerjakan sesuatu yang dilarang agama? Masih kemit Ustaz, apa mic-nya masih di mute? Oh iya, apa? Ya, memang setiap orang itu punya rasa malu ya. Sejak dia kecil atau ketika dia tamyiz, mumayyiz, dia rasa malunya sudah ada. Gitu. Nah, namun rasa malu ini bisa hilang gitu ya. Nah, hilangnya itu kan berarti ada dua hal. Ada yang hilangnya karena memang negatif, maksiat gitu ya, atau hilang karena memang positif gitu. Misalkan yang positif ya, rasa malunya hilang karena hal yang sifatnya positif. Misalkan awalnya dia tidak berani ngomong di depan misalkan ya. Padahal dia menyampaikan kebaikan seperti kultum atau menasihati orang lain misalkan. Itu kan hal yang baik karena awalnya dia malu gitu ya. Lalu karena dia mencoba pertama kali lalu berulang-ulang lama-lama rasa malunya hilang. Ya kan, rasa malunya hilang, kemudian dia bisa ceramah dengan baik, bisa menyusun kalimat dengan bagus, bahkan dengan dia
ngomong di depan tuh teman-temannya malah terpengaruh dengan hal yang baik. Nah, tentu ini kan rasa malu yang hilang tapi untuk kebaikan. Nah, begitupun juga malu dalam hal maksiat. Memang gitu, awal-awal orang ketika melakukan maksiat itu malu, takut, khawatir gitu ya. Lalu kemudian gak berani lagi, hanya sekali. Berikutnya ada kesempatan lagi, sudah mulai ada rasa masih ada rasa malu. Dia coba lagi. Terus masih khawatir, masih menyesal gitu ya. Bahkan dia mungkin mengatakan, ya Allah ampuni aku, taubat, astagfirullah. Berikutnya ada kesempatan lagi, dia udah mulai coba lagi tuh. Nah, lama-lama karena mungkin sering gitu ya, dan itu tidak ada implikasi apapun buat dirinya, lama-lama dia menjadi terbiasa. Memang begitu. Dan biasanya orang yang melakukan maksiat itu tidak langsung sekaligus langsung gitu ya. Dia pasti dari hal-hal yang sifatnya kecil-kecil dulu biasanya. Yang kecil, yang sederhana, lama-lama yang menengahan, kemudian lama-lama yang besar. Gitu ya. Misalkan kebiasaan mencuri misalkan ya, mungkin dibiarkan sama orang tuanya waktu kecil mencuri, nggak apa-apa dibiarin, lama-lama dia kan menjadi suatu hal yang berarti boleh mencuri ini gitu kan, mengenakan bagi dia dan sebagainya gitu. Nah, ini bisa begitu gitu, rasa malu itu bisa hilang karena kebiasaan yang dia lakukan terus menerus sehingga malunya menjadi hilang. Atau yang kedua, rasa malu itu juga bisa hilang ketika memang mendesak ya, mendesak pilihan antara keimanan dengan kekufuran, ya, antara kebaikan dengan kemaksiatan. Ini bisa juga ketika dorongan nafsunya lebih kuat dibandingkan dorongan kebaikannya, ketika kondisi mendesak, misalkan karena lapar sekali dia ya, kemudian akhirnya dia mencuri, gitu ya. Nah, walaupun dalam konteks seperti ini, biasanya dalam konteks negara Islam gitu ya, orang yang mencuri karena betul-betul karena lapar, ya, bukan karena mendesak tadi, itu biasanya dimaafkan. Ya, tentu ini karena peran negara yang lemah. Nah, gitu ya. Jadi kesimpulannya, malu dalam berbuat maksiat itu memang awalnya ada, tapi lama-lama bisa hilang. Naudzubillah min dzalik ya. Tentu ini menjadi hal yang harus kita perhatikan. Beruntunglah kita masih memiliki rasa malu ketika melakukan kemaksiatan. Dan bercerminlah kita, bermuhasabahlah kita ketika kita melakukan maksiat tapi tidak ada lagi rasa malu ataupun khawatir terhadap apa yang kita lakukan. Ya, ini tentu menjadi muhasabah bagi kita, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, insyaallah bisa melakukan kabar Ustaz. Baik. Pertanyaan yang bisa diberikan. Jadi kita cukupkan Ustaz ya, biar mungkin juga sedang Ah. memberikan safar masalah Ustaz, semoga sampai ke Amin. tujuan dan Amin. segala urusan diberikan kemudahan dan kelancaran sampai selesai. Amin. Baik, Amin. terima kasih. Marilah kita tutup kajian pada siang hari ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.